Halo sahabat otomotif semua. Hari ini saya mau ngasih tutorial kembali. Kalau yang kemarin saya ngasih tutorial di motor New Aerox, hari ini kita mulai dengan New Vario. Jadi untuk motornya New Vario itu tahun 2018 sampai 2020 yang 150 atau 125. Jadi bentuk lampunya kayak gini. Oke. Untuk lampu kayak gini. Jadi untuk yang kita pasang udah pasti dong, ini ada hexaframe. Hexaframe untuk dipasang di headlightnya. Nanti untuk bahan-bahan selain hexaframe ada cutter. Cutter ini tergantung, kalau misalnya mau make enggak juga masalah. Yang kedua juga pasti obeng, itu sangat penting, pasti dipakai. Ketiga, lem. Lem yang kita gunain di sini sama kayak yang kemarin di motor Aerox. Itu kita pakai lem Dexton. Ini lem, kalau saya nyebutnya lem Korea. Lem Korea merek Dexton. Jadi saya lebih anjurkan untuk memakai lem ini. Kenapa? Karena lem ini pertama cepat kering, kedua lebih kuat. Jadi ini lemnya. Ini bisa didapat di toko bangunan ada, tempat fotokopi ada, harganya di kisaran 10 ribuan. Oke. Setelah itu kita masuk ke tahap pemasangan. Yang pertama-tama pasti kita tes dulu hexaframe-nya nyala atau enggak. Oh ya, yang mau beli dengan kami ya, itu bisa langsung komen aja di video ini. Nanti saya kasih linknya. Saya kasih link Shopee saya. Ya, jadi kalau untuk produk saya semuanya itu garansi 100%. Jadi kalau misalnya abang atau kakak-kakak semuanya mesen, terus sampai di tangan barangnya rusak, pecah, nggak hidup, itu bisa dikembalikan 100%. Jadi aman kak. Nggak perlu takut barangnya rusak, nggak perlu takut barangnya jelek, karena bisa dikembaliin. Oke, ini yang contoh RGB ya. Ini yang untuk tipe RGB-nya. Sorry, mungkin hasil warna dari kameranya kurang bagus karena memang kameranya kurang mumpuni untuk menangkap cahaya seterang ini gitu. Jadi kayak gitu aja mungkin. Langsung kita pasang. Untuk stepnya, setelah kita melakukan pengecekan, yang pastinya yang kita buka itu di bagian headlight. Jadi headlightnya dilepasin dulu dari motornya. Udah lepas baru kita mulai pasang. Jadi saya singkirin dulu bahan-bahannya tadi. Oke, kita masuk ke tahap pemasangan. Nah, untuk tahap pemasangan di sini harus diperhatikan membuka mika lampu headlightnya. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa buka lampu headlight, buka mikanya, jangan sekali-sekali mencoba sendiri karena takutnya nanti pecah. Ya, yang awalnya kita pengen modifikasi biar tambah keren, dipasang sendiri dengan harga murah, rupanya kita ngeluarin biaya double. Oke, jadi saya anjurin kalau memang nggak terbiasa atau nggak punya alatnya untuk buka mika lampunya, bisa dibawa ke tukang instalasi lampu proji atau lampu-lampu motor ya, biar dibukain. Biayanya nggak begitu mahal juga, jadi bolehlah ketimbang buka sendiri. Jadi yang ini udah kita buka. Berhubung hexaframe-nya ini PNP, jadi tinggal kita pasang, tinggal dilem aja. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu kita potong lagi, nggak perlu kita ukur lagi karena ukurannya udah pas. Ini udah pasti pas ukurannya, jadi aman. Jadi kita tinggal masukin kayak gini nanti. Set, kayak gini. Tinggal habis itu dilem. Oke, jadi pemasangannya hampir sama seperti video-video saya yang sebelumnya. Jadi nggak jauh berbeda. Oke, kita langsung aja mulai. Step pertama tetap kita membuka dulu lampunya. Step kedua, buka mika lampunya. Step ketiga, siapin bahan-bahannya. Step keempat, baru kita mulai perakitan. Nah, untuk prosesnya tetap kita buka dulu bautnya. Oh ya, untuk hexaframe ini, itu instalasinya masuk ke jalur lampu alis.
Jadi jalur lampu alis. Nanti saya kasih tahu warna kabelnya. Ya, jalur lampu alis. Ya, jadi kalau bisa jangan pasang di bagian luar, pasang aja di bagian dalam sini nanti. Ya, jangan pasang di bagian luar ini, karena jelek, kurang rapi. Nanti pasangnya di bagian dalam ini aja. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan. Kita mulai. Untuk yang pertama, pasti kita buka dulu. Untuk baut-bautnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baut ya. Jadi pastiin bautnya dibuka semua. Kalau misalnya teman-teman mau masangin lampu alis juga boleh, nanti di sini setelah masang hexaframe masang lampu alis, atau masang lampu alis duluan habis itu hexaframe juga boleh. Ditambah lampu devil juga makin bagus. Karena ini tutorialnya hanya untuk hexaframe, jadi saya hanya nampilin yang hexaframe aja. Oke, jadi kayak gini, tinggal kita angkat. Jangan lupa nanti di sini ada soket. Ada soket ini. Nah, ini kita cabut nanti. Ini cabut. Ini ada pasangannya juga nih. Lepasin. Set. Udah lepas, tinggal kita pisahin. Nah, bagian yang ini nanti untuk nyambung kabel. Ya. Untuk desain ini ada merah, ada putih. Untuk di kabel lampu alis itu saya juga sedikit-sedikit lupa, tapi kalau nggak salah di hijau hitam sama coklat putih. Hijau hitam itu yang negatif, coklat putih itu yang positif. Nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung komen aja. Kalau mau tahu yang mana pastinya plus minnya, tinggal komen aja, nanti saya jawab. Nanti saya kasih tahu. Oke, karena saya nggak begitu hafal, ada di catatan saya. Sip. Jadi untuk pemasangannya nanti dari sini. Ya, dari sini nggak harus dipotong, cukup dibakar aja. Cukup dibakar baru disambung. Jadi nggak perlu dipotong. Kalau dipotong jelek. Oke, kita siapin. Nah, yang perlu kita siapin nih bagian frame-nya. Bagian frame-nya nih perlu kita siapin. Pertama, setelah kita buka, langsung aja kita ke proses pemasangan frame. Yang pasti ini dilepasin dulu. Karena ini tipe yang RGB remote, jadi ini belum saya jual, hanya sekedar pajangan aja di toko. Jadi belum saya jual. Kalau teman-teman misalnya mau, tinggal order aja, nanti biar saya buatin. Jadi tipe RGB ini udah PNP ya. Jadi pemasangan lebih mudah lah. Terus bahannya, kalau untuk bahannya tenang, ini benar-benar anti panas. Jadi kalau nanti ada pertanyaan meleleh, nggak bang, aman, nggak akan meleleh. Terus kalau misalnya nanti kalau dicabut gimana bang, ada bekas nggak? Kalau bekas itu ada tapi dikit, palingan hanya bekas lem. Ya, jadi terus cahaya lampunya gimana? Untuk cahaya lampu utama aman, nggak akan ada kendala di lampu utama. Lampu utama kalian tetap bisa nyala, tetap bisa berfungsi. Jadi nggak akan ngalangin cahaya. Kalaupun itu terhalang oleh hexaframe, itu palingan cuma 10-15%. Karena hexaframe saya nggak begitu besar, jadi nggak begitu menghalangi cahaya. Kalau hexaframe terlalu lebar, itu bakal ngalang cahaya. Jadi untuk keluar kota bakalan repot. Jadi kalau untuk punya saya, insya Allah aman. Yang udah, karena saya pakai sendiri juga kan, jadi saya tahu keadaannya gimana. Oke, langsung pertama. Kita lap dulu di bagian sini. Tunggu ya, saya ambil tisu dulu. Nah, sekarang kita bersihin dulu di bagian sini. Karena ini mau kita lem kan, jadi harus bersih dong. Nggak boleh nggak bersih ya. Jadi takutnya ada bekas minyak atau bekas apalah gitu. Jadi mengganggu nanti waktu proses pengeleman. Sip, sudah. Sekarang tinggal kita pasin aja. Masangnya simple banget. Kabelnya taruh di dalam pastinya. Kabel yang ini taruh di dalam, ini kita masukin sini. Set, udah gini aja. Jadi nanti yang pertama kita pasin dulu untuk posisinya. Kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini. Jadi kita pasin kayak gini. Nah, posisi ini nyentuh di bagian ini. Ini.
ya. Posisi sudut ini kalau bisa nyentuh di bagian ini. Ini ya. Nih. Sudut ini, nih. Sudut ini nyentuh di ini. Kalau bisa, tapi kalau nggak apa-apa. Seenaknya kalian aja masangnya gimana nih. Oke, ini kayak gini. Kedua, posisi ini harus datar nih. Ya, jadi ini dengan ini datar sejajar. Oke, agak dilengkungin dikit juga nggak apa-apa ya. Ini kalau misalnya teman-teman melengkungin dikit juga nggak apa, karena ini cukup elastis ya. Oke, pertama ini. Oke, kedua baru ini. Nanti yang kita lem bebas. Mau mulai dari mendarat sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Tapi kalau saya biasanya mulai dulu dari yang ini, bawah lem titik-titik aja, ini titik, ini titik, ini titik, titik, titik. Nah, kalau misalnya udah titik baru kita nanti lemnya secara permanen. Jadi kita mulai aja. Pertama saya buka dulu lem Koreanya. Lem Korea, lem ini ya. Lem Dexton. Oke. Jadi langsung saya pasang. Jadi pasangnya lebih mudah ketimbang yang nggak PNP ya. Oke. Sip, tinggal kita lem. Ini saya lem titik di sini. Ini kalau misalnya nunggu kering sih mungkin agak sedikit makan waktu ya. Oke. Sudah itu yang di sininya. Bentar ya. Rupanya tadi belum kering, bos. Nah. Oke. Tinggal kita lem. Nunggu lemnya kering. Sambil ditiup juga boleh. Cuman jangan terlalu kencang, nanti terlempar. Oke, sudah, baru yang ini. Sip. Ini tunggu kering dulu lemnya. Nah, habis itu baru yang di sini. Ini langsung aja kita lem di sini ya. Oke. Habis setelah itu di sininya juga. Ini spot penting ya. Jadi harus dilem. Oke. Ini lumayan susah saya proses lemnya karena sambil video ya. Dia lumayan susah. Lebih enak sih nggak sambil video. Ini juga dilem ya, ini penting ya. Sama di sini juga. Nah, kalau proses pengeleman titik udah selesai, sisanya proses pengeleman secara permanen. Jadi teman-teman bisa langsung kasih lem agak banyak dikit di sini, di sini, di sini, dan di sini juga di sini ya. Ingat kalau udah nempel gini, baru kita mulai ke proses pengeleman permanen. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi dikasih sedikit banyak dari yang sebelumnya. Oke, untuk pemasangan sebelahnya juga hampir sama kayak sebelahnya sih. Seperti saya bilang, ini pemasang nggak rumit-rumit amat sih. Tinggal dilem aja, dicocokin ya udah gini. Udah kan? Jadi teman-teman tinggal nyocokin aja. Yang sebelah sini bakalan saya pause dulu karena biar mempercepat video. Jadi kalian juga enak nanti. Oke, saya pause dulu ya. Oke, ini sudah saya lem dikit. Yang saya mulai tadi di sini sama di sini dulu. Setelah itu baru saya mulai di sini. Ini kan belum pengelemannya belum pas nih. Jadi karena ini terlalu naik. Nah, karena tadi saya bilang karena ini elastis, jadi teman-teman bisa dorong aja gini. Rapatin.
Nah, jadi kalau misalnya dia terlalu ke depan tinggal didorong aja. Dorong baru lem. Jadi biar sama kayak sebelahnya. Jadi posisinya sebelum pengeleman dicari dulu. Sebisa mungkin kanan kiri harus sama. Oke, udah kering baru. Yang ini udah. Kita pindah ke satunya. Oh, belum guys. Lemnya belum kering. Nanti kita kasih lem lagi. Oke, tinggal tunggu lemnya kering. Jadi pertama tadi di bagian sini sama di sini. Ingat posisi ini dengan ini harus datar ya. Nih datar, datar. Jadi kenapa harus datar? Biar nanti pada saat pemasangan mika lampu nggak mentok. Terus yang ini kan juga nih celah nih. Nih ya. Nah, ini nanti bisa didorong. Gini. Jadi cukup didorong, udah didorong baru deh dilem. Sip, paham? Jadi ini kita coba. Ini kan berjarak nih. Nah, ini nggak boleh nih. Harusnya datar. Nah, kenapa saya masangnya nggak rapat? Karena biar nanti ngasih contoh kalau misalnya ada kesalahan. Teman-teman masangnya kayak gini jadi tahu, oh kayak gini solusinya gitu ya. Jadi ini saya masangnya memang sengaja sedikit direnggangkan ke depan. Harusnya kan bisa rapat sini. Jadi kalau misalnya ketemu kasus macam gini nanti, jangan panik. Tinggal ditekan aja, udah dilem. Set, jadi. Tinggal kita lem sambil tekan. Nunggu lemnya kering, ininya juga dilem. Dah selesai deh masalahnya. Ingat, nunggu sampai lemnya kering baru aja lepas ya. Nah, enaknya lem ini dibanding lem Korea yang lain, saya dulu sering make sekitar 4 brand yang saya pakai. Dari semuanya ini yang paling enak. Ya bukan di endorse atau gimana, cuman memang ini paling enak saya pakai. Sama ada satu lem yang Korea juga, itu yang tulisan Korea full. Itu enak tapi lama keringnya. Kalau ini keringnya cepet. Murah lagi. Oke, selesai. Nah, udah kayak gini. Tinggal kita angkat, kita lihat. Nah, ini enak ya lemnya. Jadi nggak ada bekasnya, nggak ada putih-putihnya. Tuh nggak ada tuh. Gitu. Jadi pemasangannya simple, mudah. Karena ini yang PNP. Jadi untuk yang mau beli bisa langsung komen aja. Nanti saya balas terus saya kasih linknya. Oke. Nah, sisanya tinggal masuk ke pemasangan yang tadi. Nah, jadi nanti ini tinggal masuk ke sini. Jadi yang hitam itu ke hijau garis hitam, yang merah itu ke coklat garis putih. Ya, jadi kalau misalnya bingung ditanya aja biar saya tulisin nanti. Oke, jadi nanti posisinya kayak gini nih. Nah, posisinya kayak gini nanti. Nah, si ini saya bautin dulu ya, biar lebih enak. Ini cukup panjang ya tutorialnya. Biasa saya buat cuma 15 menit. Kalau khusus di Vario ini memang saya buatin sengaja sedikit lengkap biar kalian nggak kebingungan. Jadi oke, kayak gini. Nanti untuk perkabelannya bisa langsung disambung di yang tadi. Setelah itu lewat di sininya. Kalaupun kalian pakai yang RGB, nanti cukup disimpan di sini aja. Ya, simpan terus dirapiin pakai kabel tis. Nah, ini saya mau tes nyala dulu. Bentar ya. Saya pakai alat tes dulu. 1, 2. Nah, kayak gini. Nah, ini nggak bakalan terlalu bagus di kamera saya karena HP saya kurang begitu mumpuni untuk nangkap cahaya kayak gini. Coba saya matiin lampu dulu ya. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, kayak gitu. Nah, itu. Karena ini, oke, kurang lebih kayak gitu. Lampunya saya nyalain lagi.
Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekian aja tutorial pemasangan hexaframe. Semoga bermanfaat dan kalian bisa. Oke, yang mau pesan tinggal komen aja. Nanti saya kasih tahu link Shopee saya. Sip. Terima kasih.